Bolehkah orang Kristen percaya sio dalam tradisi Imlek? Jawabannya jelas tidak boleh. Mari kita bahas. Satu Timotius 4 ayat ke-7 dikatakan, tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Boleh katakan amin. Istilah sio dalam bahasa Indonesia adalah diambil dari lafal dialek Hokkien sesio yang lazim dituturkan di Indonesia. Sio adalah zodiak dalam astrologi Tionghoa yang melambangkan karakter binatang. Ada 12 karakter binatang dalam sio dan berubah setiap tahunnya. Jadi tabiat manusia ditentukan oleh sionya itu katanya. Dengan kata lain, dalam diri seseorang ada karakter binatang di dalam diri dia. Tetapi buat kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka hal ini harus kita tinggalkan. Mengapa? Karena hanya tahyul. Alkitab sudah memberikan kita semua nasihat tentang hal ini. Di mana 1 Timotius 4 ayat ke-7 jelas mengatakan jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua. So kita harus melatih diri kita selalu beribadah. Katakan amin. Saudara, dulu waktu saya belum terima Tuhan, saya pun percaya kepada sio di zaman itu. Mengapa? Karena memang saya dilahir dari keturunan Tionghoa dengan budaya seperti itu. Lalu waktu itu saya bukan orang Kristen, nggak memahami firman, nggak memahami Alkitab. Nah, setelah saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya mulai berubah. Saya mau belajar firman, saya mau mengikut Yesus dengan segenap hati. Di saat itu saya mulai mengerti. Masa sih kita mau dalam diri kita ada sifat atau karakter binatang? Contoh sio babi, katanya orangnya malas, tukang tidur. Lalu sio kuda, katanya nggak betah di rumah, maunya jalan-jalan terus dan sebagainya. So sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau memiliki karakter Yesus Kristus dalam hidup kita. Katakan amin. Di Filipi 2 ke 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Katakan amin. So kita mau memiliki karakter atau sifat yang ada di dalam Yesus Kristus dalam diri kita. Dan bukan sifat karakter binatang seperti dalam sio itu. Amin. Rasul Paulus dalam kitab Roma jelas menasihati kita semua agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Tetapi kita mau berubah oleh pembaharuan budimu. Baca Roma 12 ayat kedua. So Rasul Paulus sudah mengingatkan kita agar kita tidak sama dengan dunia ini. Tetapi kita mau berubah dari cara berpikir kita dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kalau kita mengaku kita orang Kristen, tetapi kita masih percaya sio, berarti kita belum berubah. Jangan sampai ramalan sio membelenggu hidup kita. Kita harus buang semua ramalan itu. Dan kita buat komitmen. Gimana kita katakan sama Tuhan? Saya mau seperti Yesus. Dan percaya segenap hati kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus punya rancangan yang indah buat masa depan saya. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik buat hidup saya. Amin. Bapak Ibu semua sebagai orang percaya kepada Kristus, tidak usah lagi lah kita percaya segala hal yang bertentangan dengan Alkitab. Kita harus jadikan Alkitab sebagai tolak ukur. Kalau kita mau sukses dalam hidup ini, harus sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kitab Yeremia dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat ke-11. Amin. Jadi berbanding terbalik dengan ramalan sio yang cenderung mengintimidasi kita ke hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ingat, ramalan sio adalah hasil pemikiran manusia yang jelas-jelas salah. Tetapi kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, mari kita lebih giat beribadah kepada Tuhan. Dan kita mau memiliki karakter Yesus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.